wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelumnya, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat itu barokah dan manfaat fid dharain. Amin. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa, Mbak Sylvia. Baik, marilah teman-teman kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Apakah kelas 6 ini masih semangat? Semangat. Harus semangat ya, karena apa? Karena habis ini kalian akan masuk di jenjang sekolah yang lebih tinggi, yaitu apa? SMP. Ya. Kalian harus rajin belajar dan juga diiringi dengan doa. Kalian bisa minta doa kepada orang tua maupun guru agar apa? Agar semua kegiatan pembelajaran kalian bisa dimudahkan dan cita-cita kalian dapat dimudahkan juga. Amin. Jadi pada pelajaran fikih hari ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang mana membahas tentang makanan dan minuman halal. Jadi siapa yang semalam sudah belajar? Saya. Pasti tahu dong sekarang mempelajari apa? Jadi anak-anak, ya betul. Betul. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman haram. Kenapa kok harus dipelajari? Ada yang tahu? Karena itu merupakan yang bisa menjadi Surga, Bu. Yang betul semua sangat untuk kelasnya. Jadi kenapa kok kita perlu? Itu karena sudah disyariatkan dalam agama kita bahwa terdapat makanan halal dan juga terdapat makanan haram. Begitu juga tentang minumannya. Nah, itu kenapa dari segi kesehatan juga itu berefek pada kehidupan kita. Jadi yang mana kalau kita mengkonsumsi makanan sehat, makanan halal itu juga berpengaruh pada pola hidup sehat kita. Begitu ya? Ya. Agar pembelajaran kita pada hari ini makin siap, kita akan ada tepuk fokus. Gini ya, ikutin ibu. Nih, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Paham semua? Baik, secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, karena semua sudah siap menerima pelajaran, mari kita masuk kepada jenjang pembelajaran. Baik, karena sudah siap semua dan masuk semua, mari kita belajar tentang minuman haram dan minuman halal. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan memberikan kalian pretest berupa asesmen diagnostik ya, untuk mengetahui gaya belajar yang cocok bagi kalian. Baik, disiapkan alat tulisnya ya. Akan saya bacakan 5 soal, dijawab dengan cepat. Baik, nomor 1. Ya, Bu, jawabnya nggak apa-apa. Sudah? Oke, nomor 1. Ketika kamu memiliki teman baru, bagaimana kamu mengingat nomor teleponnya? Yang jawabannya yang A, mencatatnya. B, langsung mempraktikkan miss call. C, terus mengatakannya dengan lantang
dan berulang. Lanjut, nomor 2. Kamu lebih ingin pergi kemana? A. Bioskop, B. Taman hiburan bermain, C. Konser. Nomor 3. Jika kamu akan membeli ponsel baru, mana yang paling membantumu? A. Dengan membaca ulasan di online, B. Mencoba atau mengujinya secara langsung, yang C. Meminta penjelasan dari teman atau dari penjualnya. Baik, sudah. Selanjutnya nomor 4. Ketika kamu bertemu seseorang yang baru, apa yang paling kamu ingat? A. Wajahnya, B. Apa yang kamu lakukan dengannya, C. Namanya. Baik, nomor 5. Apa yang mengganggumu ketika belajar? Yang A. Ketika orang berjalan secara lewat-lewat terus, B. Kursi yang tidak nyaman, C. Suara yang berisik. Yang paling mengganggu kalian. Baik, sudah. Baik, dihitung. A-nya jawaban yang A berapa, jawaban yang B berapa, dan jawaban C berapa? Sudah? Siapa yang paling banyak A? B? Ya. C? Kamu jawab apa? Ya. Baik, langsung. Baik, sekarang kita akan memasuki materi. Yang pertama ialah dengan menonton video pembelajaran ini. Diperhatikan ya anak-anak. Iya, Mama. Lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi minuman halal dan haram. Mari kita simak materi berikut. Minuman halal. Pengertian minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak ada larangan untuk meminumnya berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Minuman sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh yang tidak tercukupi cairan maka akan merasa lemah dan mudah sakit. Minuman yang diserap oleh tubuh juga harus minuman yang halal dan baik bagi tubuh. Karena tubuh membutuhkan banyak cairan untuk melarutkan zat-zat makanan, memperlancar metabolisme tubuh, serta mengatur suhu tubuh. Oleh karena itu, kita harus pintar memilih minuman yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jenis-jenis minuman halal. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, membahayakan jasmani, akal, jiwa, dan akidahnya. Minuman yang tergolong jenis ini adalah sebagai berikut. Minuman yang berasal dari air alami, seperti air sumur, air dari mata air sungai, air danau, air hujan, air kelapa, air yang berasal dari buah-buahan. Minuman yang airnya bercampur benda lain yang halal, misalnya susu, kopi, teh, dan semacamnya. Minuman yang melalui proses kimia, contohnya minuman bersoda. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan atau tidak mengandung khamr. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau terkena najis. Yang keempat, air atau cairan yang suci yang didapat dengan cara halal. Manfaat mengonsumsi minuman halal: mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang senantiasa menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya akan selalu dicintai Allah. Menyehatkan badan, jasmani, dan rohani, membuat pikiran jernih sehingga bertambah kedekatan dengan Sang Pencipta. Memiliki akhlak yang baik karena jauh dari hal yang kotor dan najis, serta sebagai obat hati dalam Islam. Hati yang bersih melahirkan akhlak yang terpuji. Hikmah mengonsumsi minuman halal: Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan kepadanya, dijauhkan dari siksa api neraka, menumbuhkan perilaku yang baik dan terhindar dari perbuatan tercela, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, dapat berpikir secara jernih dan terhindar dari pikiran kotor. Nah, kita sudah memahami minuman halal. Sekarang kita akan memahami apa itu minuman haram. Mari kita simak materi selanjutnya. Pengertian minuman haram.
Minuman haram adalah minuman yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Larangan tersebut telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Minuman haram berbahaya bagi tubuh. Apabila dikonsumsi dapat mendatangkan berbagai macam penyakit, karena sebagian besar minuman haram adalah memabukkan, sehingga apabila diminum dapat merusak akal dan juga tubuh manusia. Selain itu, orang yang meminum minuman haram akan mendapatkan dosa. Oleh karenanya, manusia harus menghindari untuk meminum minuman haram ini, karena banyak bahaya yang ditimbulkan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jenis-jenis minuman haram. Nah, di sini itu seperti pada materi yang lalu, yakni jenis-jenis makanan haram. Nah, haram itu kan terbagi menjadi dua, yakni haram aini dan juga haram sababi. Kalau aini itu berarti haramnya itu memang dari zatnya. Sedangkan kalau haram sababi itu sebenarnya zatnya itu halal, tapi cara memperolehnya itu tidak halal atau haram. Misal, kalau air kelapa kan halal, tapi cara memperolehnya itu dengan mencuri, maka menjadi haram. Baik, lanjut ya. Setiap jenis minuman yang memabukkan, baik itu sedikit atau banyak. Minuman yang memabukkan disebut khamar dan yang sejenisnya. Minuman yang berasal dari binatangnya haram, seperti air susu anjing, air susu babi, dan lain sebagainya. Darah manusia atau binatang, seperti minum darah kelawar, ular, dan sebagainya. Air yang bercampur racun atau tercemar racunnya dapat membahayakan tubuh, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Air najis atau yang terkena najis, baik najis ringan, sedang maupun najis berat. Minumannya didapat dengan cara-cara yang tidak halal atau bertentangan dengan ajaran Islam. Akibat mengonsumsi minuman haram, mendapatkan murka dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hati menjadi tertutup sebab sulit menerima hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan tidak sehat dan mudah terserang berbagai penyakit. Tidak dapat berpikir secara jernih dan sulit menerima ilmu kebenaran. Ibadah yang dikerjakan menjadi sia-sia. Hikmah menghindari minuman haram: menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mengendalikan hawa nafsu, menjaga kesehatan akal dan tubuh, menjaga kemurnian akal dan tubuh, cinta kepada makanan dan minuman yang halal. Nah, anak-anak, itu tadi materi minuman halal dan minuman haram. Selanjutnya, apakah dari sini sudah paham? Insyaallah. Oke, kita lanjut main tebak-tebakan sebentar. Main. Oke, di sini nanti kalian tebak ya minuman. Nanti ini ada gambarnya minuman. Nah, minuman itu haram atau halal, nanti kalian tebak ya. Baik. Yang pertama ini minuman apa? Kopi. Halal atau haram? Berarti boleh dikonsumsi. Selanjutnya ada lagi. Nah, ini ada miras, ada minuman yang mengandung psikotropika, ada juga soju. Soju itu minuman yang memabukkan, berarti halal atau haram? Berarti kalau haram tidak boleh diminum. Oke, selanjutnya kita akan bermain games dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Oke. Nanti ini sistemnya di sini ada pertanyaan dan juga ada jawaban. Nanti kalian menyusun, misal jawaban itu di sebelah kanan, maka pertanyaannya di sebelah kirinya jawabannya. Dan ini siapa yang paling cepat dan siapa yang paling tepat akan mendapatkan hadiah. Jangan dibuka. Soalnya seputar dengan bagian kanan. Terserah, pokoknya harus sejajar. Ya.
Oh, tidak boleh. Waktunya ada 3 menit. Baik, nanti kalau ada yang jangan dibuka dulu ya. Nanti yang paling cepat selesai langsung angkat tangan ya. Ya, nggak usah angkat tangan. Bebas. Masih bentar. Sudah dibuka. Ayo belum. Ya, belum. Kertasnya pakai potret ya. Kalau ya, baik. Mulai dari sekarang 1, 2, 3. Ditempelkan ya. Pusat minuman halal. Ini loh nenek. Ya. Salah maksud sana. Aku tak bisa jorong ni. Tapi sudah saja. Saya dulu tapi nggak nempel. Aku ya tadi dikoreksi Bang. Enggak mau. Harus mau ya. Sudah. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, tunggu. Apa ini? Ibu ini ibu Wah. Bu, kenapa lah? Tidak Bu, kamu kamu gak ngecok. Ini aku kayak Sudah? Ayo kita koreksi Bang ya. Ya, Bu. Tunggu, bener salahnya ya. Tunggu. Buka fotonya. Soal apa yang dimaksud dengan minuman halal? Yakni minuman yang baik yang dibolehkan. Betul. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan minuman halal? Betul semua? Oke. Selanjutnya, apa saja contoh minuman halal? Apa saja? Kopi. Selanjutnya, apa saja contoh minuman haram? Minuman keras white selanjutnya, apa manfaat dari mengonsumsi minuman halal? Menjauhkan diri. Betul semua? Lanjut. Apa akibat dari mengkonsumsi minuman haram?
Tepuk tangan. Dan untuk kalian semua mendapatkan jajan juga. Tunggu istirahat ya Mas. Karena pembelajaran materi kita sudah selesai. Di sini saya membuka pertanyaan. Apakah ada yang belum dipahami? Insya Allah sudah paham. Oke, baik. Kesimpulannya adalah minuman itu ada dua jenis, yakni halal dan haram. Yang harus dibiasakan adalah minuman halal dan yang harus dihindari adalah minuman haram. Tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi